Singkatnya ditipu sama temen 300 juta. Istri saya itu shock karena yang nipu kan enggak orang lain. Gimana ditipu temen, kontrakan harus pindah. Padahal udah kita bayar nih. Dari situlah lompatan bisnis saya semakin melejit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya, amin. Oke teman-teman, podcast kali ini istimewa ya, karena kita sekarang lagi nggak di studio nih, kita lagi ada di Bali. Jadi kita mengunjungi chapter Bali. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, di mana beliau ini adalah sebagai ketua chapter Bali ya. Kemudian beliau juga adalah owner dari Hanisa Store, yaitu dengan Mas Eko Purwanto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, luar biasa semangatnya. Boleh agak dekat Mas Eko, biar suaranya makin jelas. Baik teman-teman, Mas Eko ini adalah owner dari Hanisa Store ya. Boleh tahu Mas itu di bidang apa ya Mas Eko? Ya. Bisnisnya. Hanisa Store itu pusat korma dan oleh-oleh haji umroh. Pusat Terlengkap di Bali. korma dan oleh-oleh haji umroh. Ya. Terlengkap Di Bali. Di Bali, Masya Allah. Itu jadi nggak hanya kurma, tapi ada oleh-oleh juga. Ya. Ada ini juga nggak, mungkin produk-produk herbal gitu juga? Ada juga ya. Oh luar biasa. Nah kalau boleh tahu ini sejak kapan sih Mas Eko itu mulai bisnis? Iya. Jadi awal mulanya saya kan perantau ya. Artinya pendatang. Oh aslinya dari mana aslinya? Lamongan. Oh Lamongan, wong Jawa Timur. LA. Masya Allah luar biasa. Ya terus itu sejak kapan tuh merantau ke Bali? Menetapnya 2006. Setelah lulus dari SMA, MA lah, dari Mondok. Itu menetap di Bali lewat diajak saudara. Dan tujuan pertama Pondok Pesantren Hidayatullah Bali. Oh, oke. Ya, saya terus jadi marbot lah istilahnya. Di Bali ya? Ya, di yayasan itu. Selanjutnya. Jadi singkatnya Hanisa Store itu kami mulai 2014 dari ujian muncullah keberkahan ya. Ujian muncullah keberkahan. Iya. 2000 hikmahnya di belakang saya. 2014. Iya. Oke, boleh tahu nih ujiannya seperti apa nih? Iya. Akhirnya menjadikan keberkahan. Jadi gimana nih Mas? Waktu anak pertama itu Hanisa, kita diuji dari dia sakit usia 8 bulan sampai mau 2 tahun. Istri basicnya perawat, saya sempat ngajar dan nyeles ya kayak gitu. Memutuskan resign bareng. Awalnya kerja. Iya. Oke. Jadi kita memutuskan resign bareng untuk fokus penyembuhan anak kami yang pertama Hanisa. Jadi kalau ditanya sakitnya apa? Itu complicated ya. Bahkan didiagnosa umurnya tinggal 3 hari sama dokter. Tinggal 3 hari? Iya, didiagnosanya divonis karena di ICU ya. Sudah 2 minggu di sana dan di ruangan itu kan setiap hari ada yang meninggal bahkan menit. Iya. Pasti. Nah, kalau boleh tahu sakitnya apa kok sampai divonis tinggal 3 hari gitu? Dari 10 dokter spesialis lebih itu beda-beda. Ada yang versi ahli gizinya menyatakan dia gizi buruk. Dari hormon dia kekurangan hormon dan kami harus menyediakan hormon untuk suntik hormon itu tadi. Nah, waktu kami tanya ini halal apa haram? Oke. Karena dokternya pada waktu itu kan non muslim, kita tanya dong. Waktu dokternya menyampaikan, Bapak kerjaannya apa? Gajinya berapa? Ini harganya sekian. 1 vial pada waktu itu 2.800.000 dan itu habis dalam seminggu. Sedangkan anak saya harus disuntik hormon sampai usia dewasa. Artinya dia balik lah, menstruasi dan sebagainya. Cuman efek sampingnya banyak kayak gitu. Ketika saya poinnya di halal apa haram, ya bahan bakunya dari apa ini, kita memutuskan enggak. Akhirnya beralih
ke herbal. Herbal. Oke. Nah, setelah itu kita namanya pengangguran ya. Memulainya itu kita modal dari mana ini? Gitu. Ya jujur aja, modal kita itu ya dari orang yang tilik ke anak kita, dikumpulin, oh ini ada uang sekian, kita daftar jadi agen reseller produk herbal. Oh, awalnya jadi reseller ya, agen reseller ya, bantu jualin gitu ya. Oke, selanjutnya Berkembang ya qadarullah, karena niatnya sambil untuk proses penyembuhan anak kami, Hanisa itu. Qadarullahnya dibantu dengan support system yang lain kayak makanan, susu. Ya itu kok sembuh gitu. Karena awalnya kan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, berat badannya cuma 5 kilo, usia udah 2 tahunan lebih kan. Usia 2 tahun lebih, beratnya 5 kilo. Iya. Kecil sekali ya Pak ya? Kecil sekali, tinggal tulang. Makanya divonisnya cuman kayak gitu. Akhirnya kita kan mutusin pulang tuh dari rumah sakit, pulang paksa. Oke, lah kemudian diberikan herbal. Iya, herbal, wasilah herbal, alhamdulillah sembuh perlahan-lahan sampai kita terapi bisa jalan, bisa ngomong kayak gitu. Masya Allah. Itu tadi yang saya bilang dari ujian hikmahnya jadi keberkahan. Oke, poinnya. Jadi itu ya, jadi ujian itu yang luar biasa itu akhirnya mungkin Allah kasih jalannya, akhirnya menemukan bisnisnya di situ ya Pak ya. Iya. Oke, nah selanjutnya setelah mulai jadi reseller, selanjutnya bagaimana itu untuk mengembangkan reseller bisnisnya? Setelah proses reseller kita kan pindah, awalnya dari ngekos. Kita makanya dari ya bawah sekali lah. Kalau orang bilang dari zero gitu, tapi belum jadi hero lah insya Allah. Sekarang next time kita insya Allah hero lah. Oke. Kayak gitu. Iya. Jadi dari ngekos kita pindah ke toko. Ini unik ini cerita yang kita pindah ke toko itu gak punya uang juga kan. Ya dari sisa orang tilik itu kalau orang Jawa bilang. Kalau tilik kan ngasih amplop apa itu. Tinggal sisa 800.000. Saya beranikan pindah itu karena di kos-kosan kami itu sanggahnya masih aktif. Sanggah itu apa Pak? Sanggah itu tempat beribadahnya orang Hindu. Oke. Jadi kami sempat ruqyah anak kami. Oh ini ada non medisnya, antum pindah aja gitu. Mas Eko pindah aja, cari yang ininya Muslim kayak gitu. Akhirnya ya udah kita pindah. Waktu punya uang 800.000, saya beli pulsa di depan. Terus saya tanya, Bu, nggak ada kontrakan? Ada itu Mas, kontrakin. Punya nomornya nggak? Ada. Saya telepon, berapa Pak? 12 juta apa 15 juta? 12 jutaan lah gitu. Tak ceritakan, Pak, saya ada uang 800.000, kondisi anak saya begini, bisa nggak saya ngontrak gitu. Sebentar Mas, saya telepon istri saya gitu. Akhirnya tidak lama kemudian di telepon beneran. Oh bisa Mas. Waktu itu kan via telepon. Waktu ngelihat anak saya beneran, dia ibanya kelihatan. Maksudnya wajah orang gitu. Oh anaknya kenapa ini gini. Jadinya ya sudah masuk dulu gitu. Nah, waktu pulang istri saya tanya, emang Abi ada uang? Ada. Dari mana? Dari Allah, tak bilang. Masya Allah. Iya. Jadi langsung di situ sales, maksudnya jiwa sales saya muncul. Apa kira-kira yang cepat mendapatkan uang? Karena saya janjinya sebulan depan ngelunasi itu. Saya nyales lah ke sekolah-sekolah, produknya maperapot, tas, kaos kaki. Perlengkapan sekolah. Ya, dari situ pas waktu ada, saya masih ingat list 30 sekolah yang saya datangi. Alhamdulillah 4 closing. Dan itu pas uangnya baik. Nutupi kontrakan itu, toko itu. Kekurangannya. Makanya amazing gitu. Amazing ya Pak. Ya
kita tautkan kepada Allah dan Allah cukupkan. Penting kita yakin ya, tawakal lah ya. Tawakal. Masya Allah. Ikhtiarnya ada, tawakalnya ditaruh di belakang kayak gitu. Masya Allah. Nah selanjutnya Pak, setelah itu akhirnya bisnisnya jalan ke produk yang lain juga atau gimana? Nah baru kita fokus awalnya ya palu gada ya, jualan hijab anak, jualan ini semua kita jual karena toko supportnya dari saya nyeles. Jadi uang saya nyeles itu tak putar ke belanja produk ini gitu. Sambil dari hasil itu digulung lagi. Kita gulung lagi biar produknya ada. Nah, alhamdulillah izin Allah perjalanan 2 tahun 3 tahun ujian datang lagi. Oh Masya Allah. Jadi singkatnya ditipu sama temen 300 juta. Astagfirullah. Tapi ternyata ya kalau kita itu waktu itu ya ibaratnya anak dijewer orang tua karena nakal atau apa ya, atau karena orang tua sayang. Nah ini Allah jewer kami nih, mau nyelamatin kami, mau ngangkat derajat kami mungkin. Taunya kan di belakang Mas ya. Iya. Pas kena kan stres apa itu pasti iya, kan. Pasti. Nah manusiawi. istri saya itu shock karena yang nipu kan enggak orang lain. Teman orang sendiri. yang sudah dikenal, yang sering interaksi dan lain sebagainya kayak gitu. Orangnya juga agamis sekali. Bahkan trainer nasional gitu kan. Udah ngarang buku, public figure gitu kan. Masa. Nah selanjutnya setelah mengalami ujian yang kedua itu terus gimana? Ditipu teman, kontrakan harus pindah. Padahal udah kita bayar nih kalau Mas Eko, mohon maaf. Bisa pindah bulan depan karena kontrakan mau saya renov kayak gitu. Wah, saya mau cerita nggak enak, itu masalah pribadi saya. Gih Pak, sambil saya cari lagi, cari. Alhamdulillah Allah kasih ini lagi. Jadi pas berhenti beli buah niatnya, buah potongan 5 ribuan. Kok tulisan dikontrakkan gitu. Dikontrakkan. Saya foto, tak telepon. Setelah tak telepon dengan suara pertamanya, kok kayak kenal suara ini. Pak Haji ya? Oh iya. Gitu. Siapa ternyata Pak Eko? Itu salah satu pengurus di tempat yayasan saya kerja dulu. Yang punya itu. Masya Allah akhirnya, ente ya silakan cek aja. Nah, pakai dulu gitu. Masya Allah. Jadi saya disuruh masuk duluan belum bayar. Belum bayar. Pakai silakan nanti pakai gitu. Tapi saya belum mani loh Pak Haji. Enggak apa-apa, pakai aja dulu sampai 2 bulan 3 bulan kita baru bisa bayar. Cuman ya itu dari situlah lompatan bisnis saya semakin melejit. Oh, nah kalau Hanisanya sendiri ini Hanisa Store sejak kapan Pak? Mulai 2014. 2014 ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya dari begitu buka Hanisa Store itu gimana perjalanannya? Itu tadi suka dukanya kalau di bisnis ya kata orang kalau belum pernah ditipu atau ketipu ya kayaknya bagai garam gitu ya. Nah, titik baliknya setelah kan sempat 2 kali mengalami ujian gitu kan. Yang kedua ketipu sampai 300 juta. Itu akhirnya untuk bisa bangkit kembali itu gimana itu ceritanya itu? Kalau bangkitnya itu justru itu tadi kita naiknya itu pada Corona. Oh, pas COVID. Iya. Oke. Karena sebelum Corona itu kita ketipu kan. Corona orang lumpuh, herbal itu kan makin dicari. Oh iya. Kalau boleh tahu ketipunya di tahun berapa itu Pak? Waktu mengalami ujian yang kedua itu? Sebelum Corona 2019. Oke. Terus 2020 pandemi. Pandemi kita malah ya dalam tanda kutip panen Allah ini ya. Karena orang cari herbal kebetulan apalagi di endorse kayak RI1 jamu gitu kan. Oh iya. Jahe merah itu yang awalnya enggak di ini gitu jadi melejit. Banyak dicari orang. Iya. Madu, jahe. Kustul Hindi. Luar biasa. Nah, jadi momennya di saat pandemi itu malah ya. Iya. Oke. Dan alhamdulillah kita bisa buka cabang di daerah-daerah
lain seperti Tabanan, Kelungkung, Negara itu kita pernah itu kerjasama dengan Hidayatullah kayak gitu. Oke, nah terus merambah ke oleh-oleh haji dan umrah itu sejak kapan tuh? Sejak 3 tahun terakhir. Oke, Karena nah itu ceritanya gimana itu Pak? Ceritanya? Ceritanya ya kita melihat potensi pasar, kebutuhan orang umroh di Bali itu tinggi. Bahkan kita tanya ini travel jamaahnya dari mana? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari kok bisa Pak? Kok bisa? Lah ya, ternyata mereka lebih senang berangkat dari Bali. Kenapa itu Pak Eko? Lah itu pertanyaan. Ada yang bilang sambil jalan-jalan lah, ada yang bilang lebih ini gitu. Murah lebih ini. Jadi banyak sekali sekarang travel umroh di Bali ini. Nah, kebutuhan itulah yang kita tangkap. Oke, ada peluang itu Ada ya. peluang opportunity-nya itu. Jadi Hanisa ini nggak hanya herbal lah, akhirnya merambah ke oleh-oleh itu ya. Iya. Padahal dalam waktu dekat kita juga ada brand yang akan mau di launching khusus untuk oleh-oleh haji umroh, termasuk prepare kurma sedang kita siapkan. Loh kalau selama ini brandnya jualin produk orang. Oke. Nah, sekarang kita Maklun. Oh Maklun, Ya. mau bikin brand sendiri. Brand sendiri. Kalau produknya apa? Produknya? Kurma yang mau kita kurma. rilis. Oke. King Ibrahim. Oh, namanya King Ibrahim. King Ibrahim. Luar biasa. Lagi proses pendaftaran ini, Kementan dan lain sebagainya. Oke. Itu fokusnya di kurma. Kurma. Oke, Sama produk oleh-olehnya itu Mas, kita brandingnya. Kan ada packaging, ada haji umroh itu ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, sampai saat ini usahanya itu bisa dikatakan seperti apa nih Pak perkembangannya? Dari dulu kan akhirnya hanya produk herbal, kemudian sekarang haji dan umroh. Itu kalau fokusnya sendiri lebih ke apa ini Pak arahnya? Kalau fokus kami di kurma. Di kurmanya. Iya. Oke. Dan karena kita punya senjata cold storage sendiri, kita kelebihannya punya cold storage sendiri di toko, jadi menjaga kualitas untuk customer. Dia lebih fresh, bisa mendapatkan buah yang segar kayak gitu. Itu kelebihan kita dibanding kompetitor kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih ke kurmanya Kurma. ya. Sekarang ngerambah ke oleh-oleh haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari awalnya ujian yang luar biasa, alhamdulillah sekarang bisa berkembang ya Pak usahanya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Mas Eko ini alumni OYC program SBC One Year Coaching angkatan ke 6. Oh, angkatan ke-6 ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu dulu tahu SBC awalnya gimana ceritanya Pak? Akhirnya masuk SBC. Masuk SBC saya digeret oleh alumni. Diajakin sama OYC 5 Pak Haji Sony. Oh, Pak Sony. Ya, Oke. Tapi kami sebelumnya udah kenal kan. Dan saya sebenarnya juga ada di komunitas lain di sebelah ada kayak gitu. Cuman ayo Mas gitu. Nah, diajak lah. Datang saya pertama kali ya GWU. GWU yang Jakarta Di berarti? Bekasi, ya. Oh, yang di Tangerang. Tangerang, di Town Center. Oke. Itu kesannya gimana Pak? Awalnya terus akhirnya ikut eventnya SBC, kenal SBC melalui GWU. Ya. Luar biasa ya, pada waktu itu kan bintang tamunya Dik Doang. Oh ya, ada Dik siapa Doang. sih ya enggak tahu. Tapi yang disampaikan itu luar biasa. Ya, bisnis itu bukan hanya Ya, masih ingat kata-katanya kayak iya, kayak gitu. Oh, nyentuh banget. Apalagi sebenarnya sebelum itu CRA ya. Saya penasaran siapa ada CRA itu gitu kan. Saya kulik-kulik kan di YouTube di ini. Oh, gitu. Jadi alumni TDA juga beliau kan. Kebetulan saya juga ada di situ. Untuk chapter Bali. Nah, waktu melihat beliau menyampaikan, merasakan yang disampaikan, oh ini yang saya cari. Oh, siap. Iya. Jadi kalau di komunitas lain itu kan enggak khusus wabil khusus. Ya. Ini kan enak khusus Muslim. Ya. Dan
Saya beberapa kali dapat pengalaman itu ya di akad ketika seorang muslim bertransaksi itu yang banyak diperhatikan. Baik untuk kerjasama, investor, sirkah gitu sirkah ya. gitu. Itu jalan yang di ini kan. Waktu baca 3 karakter SBC gitu kan. Waktu berdiri kan. Oh ini karakter muslim. Ini ya. Karakter pribadi. Oh ya Allah, diingatkan ada poin muslimnya kan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Itu Masya Allah ya. Ini dah Bismillah. Di follow up lagi. Gimana Mas ikut OJC7? Insya Allah siap Haji. Gitu. OJC6. Iya OJC6 gitu. Insya Allah. Udah. Akhirnya gabung di OJC6 ya Pak ya. Nah setelah gabung OJC6 nih, gimana ceritanya yang dirasa ini Pak setelah mengikuti program 1 Year Coaching angkatan ke-6? Yang pertama mungkin nambah saudara. Okay. Yang kedua pasti berjejaringnya lebih luas. Yang ketiganya open mind. Jadi kita kebuka ini wawasan. Awalnya saya belum pernah ke Makassar, Samarinda. Jalan-jalan gitu ya. Okay. Karena ini ada ininya juga anjurannya gitu. Maka di Al-Qur'an kan di Al-Mulk kalau nggak salah itu ayat ke-17 atau berapa dianjurkan kita safar. Suruh ya rihlah itu kayak gitu. Safar. Yeah. Jadi poin yang ketiga inilah yang banyak kita lebih kebuka lagi Mas. Cara berpikirnya. Pengusaha itu jangan mentok di situ aja. Harus mau belajar dan belajar di awalnya dipaksa. Iya kan? Dipaksa. Nah, kita ya alhamdulillah dengan bimbingan guru kita semua ya, CRA udah jadi wasilah jariah beliau. Amin. Membimbing kita yang awalnya ya nggak tahu apa itu human mastery kayak gitu. Kapital ini apa? Nah, kita kalau sampai sekarang aja kita belum semua bisa praktek gitu nih Mas dari yang didapat ini. Tapi alhamdulillah paling tidak kita sudah inilah dapat ilmunya. Yang baru bisa kita praktekin ya buat visi misi kayak gitu. Di purpose of life-nya. Purpose of life ya. Business mastery-nya kayak gitu. Baru dikit-dikit yang ini. Nah, materi human mastery itu ya sangat menohok lah. Kayak gitu Mas Lur. Jadi luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Recommended lah bagi pelaku usaha muslim, terutama apalagi kita di minoritas gini ya. Di Bali itu kan kecil. Ya, jadi kalau nggak berjamaah, tidak berkomunitas ya itu tadi ibarat seekor singa pun kalau dia sendirian dikeroyok banteng ya pasti kalah juga. Iya, gitu, kalah kabut kayak gitu. Ya, akhirnya kan teman-teman bisa saling menguatkan Pak ya di Bali ya. Oke, nah terakhir nih Pak Eko, barangkali ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin lagi memulai bisnis ataupun sedang berjuang di bisnisnya nih, monggo. Ya, bagi teman-teman yang lagi memulai, yang pertama tata niat bisnisnya. Tujuannya apa? Karena di Islam juga sendiri diajarkan innamal a'malu binniyat. Jadi bisnisnya ini mau cari cuan aja apa gimana? Kalau cari cuan aja berhenti sudah. Nah, itu ya harus diimbangi. Bisnis yang niatnya betul, insya Allah hasilnya akan berkah. Yaitu kalau yang sedang berjuang, bisnisnya lagi ya bergejolak. Sekarang apalagi zaman kayak gini ya. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah itu salah satunya ya tempa dengan belajar. Gabung di komunitas itu sangat membantu. Paling tidak bukan finansialnya yang terbantu, tapi mindsetnya kita bisa
terbantu. Ibarat kata lagi ya, bergaul dengan penjual parfum ya paling tidak kita kecipratan wanginya. Kalau kita bergaul dengan pengusaha yang sudah sukses, muslim dan soleh apalagi, ya kecipratan lah insya Allah. Jadi jangan merasa berkecil hati. Ayo cari komunitasnya. Kalau nggak tahu, silakan hubungi SBC Chapter Bali. Wah, kalau Chapter Bali, teman-teman yang di Bali bisa langsung ke Mas Eko ya. Ya, Mas Eko nanti bisa DM melalui Instagramnya juga gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Eko. Sama-sama, waktunya sudah menyempatkan nih bisa ngobrol sharing bareng nih di SBC Podcast. Semoga bisnisnya makin lancar, amin. makin berkembang, berkah. Amin, ya Allah. Baik teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.